Sekarang kembali saya bersama dengan Bapak Arta Nugraha Jonar selaku CFO is Operation Manager IKEA Indonesia, benar ya Pak? Betul. Boleh tahu CFO ini apa Pak? CFU ini Central Fulfillment Unit, Mas. Jadi di IKEA Indonesia ini ada dua Central Fulfillment Unit, ada di wilayah Barat atau kita kenal CFU West dan di wilayah Timur CFU East. Nah, posisi saya ada di CFU East. Baik, Pak. Ya, menarik terkait topik ini kan sebenarnya tidak terkait langsung terkait logistik ya, tapi menarik karena trennya saat ini memang mengarah ke sana gitu. Sebenarnya bisa Ya. dijelaskan Pak, model bisnis online to offline atau O2O commerce ini apa Pak? Nah, sebetulnya kalau secara terkaitnya dengan logistik sih, erat sih Mas. Ini kan kita kan eranya zaman dulu-dulu itu e-commerce ya, e-commerce, electronic commerce dan kemudian pada perkembangannya kan berbagai macam model eh, penjualan secara elektronik itu muncul. Nah, untuk O2O sendiri atau dari online to offline commerce ini sebetulnya kan konsepnya sudah lama ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu pertama kali yang saya tahu ya yang mempublish tentang online to offline commerce itu, kalau Mas Abdul pernah dengar Matahari Mall yang mungkin masih ada ya, eksis sampai sekarang, di mana Matahari kan kita tahu ya, waktu zaman-zaman dulu siapapun itu pasti belanjanya ke department store. Kemudian ada era-era e-commerce ya masuk di Indonesia dan booming. Namun ada beberapa toko offline yang waktu itu yang sudah eksis ya, seperti Matahari Mall ini, Matahari Mall ini yang juga ingin tetap mempertahankan eksistensi toko offline-nya. Nah, konsep online to offline sendiri uh, merupakan konsep hybrid ya. Kalau saya bilang hybrid antara proses online, perdagangan online shop yang pasti sekarang lagi booming. Mostly yang digunakan konsep untuk online to offline adalah belanja di online, belanja secara online, kemudian mengambil barangnya di toko-toko offline. Nah, itu mostly. Tapi ada juga yang konsep yang keduanya dilakukan secara vice versa ya, berbalikan ya, online to offline, yang tadi kita belanja online terus ambil di offline. Begitu juga ada orang yang ke toko, namun di toko tersebut tidak ada produk tersebut, tapi ada di tempat lain, maka mereka bisa memesan produk tersebut di toko tersebut, kemudian prosesnya di online kan gitu ya. Mereka bisa memesan melalui online di toko tersebut. Nah, kedua konsep ini sebetulnya juga sudah berjalan ya, kalau kita lihat di Matahari Mall seperti itu. Nah, konsep lainnya mungkin bisa juga seperti Gojek ya, mungkin kita Gojek, GoFood gitu ya. Kita belikan online gitu ya, tapi secara proses toko-toko atau dapurnya itu ada di offline gitu ya. Jadi orang beli online terus kemudian di offline. Gitu. Konsepnya sih sudah banyak diterapkan kalau kita di Indonesia ya. Contohnya tadi Matahari Mall, kalau sekarang mungkin ada Blibli ke Click and Collect. Kemudian Uniqlo juga punya konsep serupa dan juga termasuk di IKEA Indonesia juga melakukan proses seperti ini. Baik. Artinya tidak ada trigger utama, Pak. Misalnya karena COVID kemarin itu, Pak. Nah, ini ya menarik. Jadi kalau kita tahu ya, perkembangan online itu sangat naik ya. Kalau ada grafik yang mengatakan tuh proses penjualan online itu naik pada zaman pandemi ya, di tahun 2020-2021. Nah, ternyata kita tahu bahwa dengan perkembangan online ini artinya masyarakat sudah semakin bisa terbiasa gitu, nah, atau beradaptasi dengan cara-cara transaksi di online. Nah, ini yang dipertahankan ya. Namun kita lihat juga bahwa toko-toko offline itu juga masih ada, itu masih eksis. Mereka bisa tetap eksis. Nah, kalau mereka sudah terbiasa online, tapi juga ada juga sebagian yang masih berbelanja offline. Namun dari sisi
yang dikejar customer dari sisi customer experience adalah mereka sudah terbiasa online tapi ingin mendapatkan benefit yang lebih ketika berbelanja online. Misalnya apa? Ongkos kirim gitu ya, ongkos kirim, kemudian kecepatan dari proses kirim, adjustment atau bukan adjustment kita bisa bilang bisa berkompetisi di sisi harga itu. Nah, salah satunya dengan masuk dalam proses online to offline itu. Kalau tadi Pak Arta sampaikan ini bagian dari langkah hybrid gitu ya Pak. Apakah hybrid yang dimaksud ini yang dimaksud itu adalah bagian strategi untuk shifting atau untuk um, menekan cost dari si offline Pak? Karena mungkin dianggap terlalu tinggi Pak. Hmm, kalau ini mungkin strateginya bisa bermacam-macam ya. Ada yang sudah punya existing store, kita lihat seperti Matahari Mall, itu mereka punya existing store. Dan juga dari BK itu juga toko online ya, terus kemudian punya store. Nah, ada juga yang memang sudah punya. Nah, kedua strategi ini bisa ya masing-masing ya, masing-masing bisa berjalan. Nah, kalau di beberapa perusahaan atau komersil itu mencoba masuk ke dalam bisnis ini mungkin dengan proses yang online atau offline ini kita tidak perlu gitu, tapi bisa di efisiensi di sisi manajemen stoknya, kemudian dari sisi biaya juga gitu, yang pastinya ujungnya lagi ke customer experience. Tapi sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang dari sisi perilaku konsumen seperti apa Pak? Apakah kapan mereka sekiranya memang cukup belanja lewat online dan kapan mereka harus ke toko gitu Pak? Apakah setelah COVID kemarin itu ada perubahan Pak dari sisi perilaku konsumen? Ya, kalau dari perilaku konsumen tentu kita lihat dari sisi apa yang diinginkan ya customer ya. Customer pasti inginnya kan yang lebih mudah gitu kan, lebih mudah dan lebih cepat, lebih murah. Nah, tiga hal inilah yang menjadi ini ya, menjadi hal yang selalu dicoba dimulik lah gitu ya. Nah, kemudahan itu didapat dari pembelian online gitu. Dia tinggal beli online, dia bisa handphone, bisa kalau sekarang bisa melalui TikTok, bisa melalui online e-commerce, dan banyak online shop marketplace yang tersedia dan memberikan banyak ini ya, banyak kayak promo gitu ya, ongkir dan sebagainya. Nah, kemudian sebagainya juga lebih cepat sampai gitu, lebih cepat sampai ke rumah dan juga mendapatkan harga yang murah. Harga murah didapat gimana? Dia bisa pilih dari berbagai macam berbagai reseller gitu ya, dengan produk sama dia pilih nih, dia tinggal urutkan dari yang murah paling mahal mana yang ongkir yang paling murah. Nah, itu yang biasa. Nah, perilaku ini sebetulnya dan perilaku ini sebenarnya bisa dilihat bahwa customer tidak cuma produk yang dibeli pun bisa jadi bermacam-macam gitu. Tidak hanya mungkin kalau dulu online shop ini baju gitu ya. Nah, kalau sekarang itu sudah termasuk elektronik, bahkan kebutuhan rumah tangga pun mereka bisa membeli melalui online shop. Ya, baik. Pak, kalau dari sisi harga sendiri Pak, dengan penerapan auto e-commerce ini, karena kemungkinan cenderung akan lebih saving cost, berarti akan lebih bersaing gitu Pak, dari harga jual barang gitu Pak. Betul. Nah, ini yang masuk ke strategi logistiknya sebetulnya ya. Jadi salah satu kenapa kok strategi ini dibuat, yang ada beberapa hal yang kalau kita lihat ya pasti berkaitan dengan stok atau inventory-nya sendiri gitu kan. Coba bayangkan kalau kita punya kayak Asia itu punya tujuh toko, semuanya harus menyediakan produk yang sama. Artinya setiap toko harus memiliki produk yang sama, kemudian dia punya jumlah barang yang sama, dan impact-nya adalah di sisi kita penyediaan dari persediaan barangnya pertama, kemudian dari space yang harus disediakan untuk menyimpan barang tersebut, kemudian juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengirimkan barang tersebut ke masing-masing toko. Nah, ini yang menjadi salah satu concern ya kalau
harga, kemudian dia bisa mengambil dari tempat yang terdekat. Nah, konsepnya kan sudah begitu. Jadi misalnya saya ada eh, di ini ya di Malang, kemudian saya ingin belanja baju di situ, ternyata baju itu nggak ada gitu kan. Artinya kan saya harus ke kota lain atau harus belanja online yang lain, yang mana itu mungkin ada di Surabaya dan kemudian dari Surabaya dikirim ke Malang itu dari dia sendiri. Nah, konsep online to offline itu yang pertama akan memberikan konsepnya kebebasan biaya ya. Jadi kita bisa membeli barang tersebut kemudian mengambil ke tempat terdekat yang sudah direferensikan atau ditujukan dari toko tersebut, kemudian kita ambil dengan biaya yang gratis dengan harga yang sama. Artinya dari sisi customer mendapatkan kemudahan seperti itu. Nah, di sisi lainnya kalau bagi penjual barang tentunya dia mendapatkan cost efisiensi dari sisi operational cost itu. Artinya dia bisa menekan operational cost-nya dan kemudian pastinya akan berimpact terhadap harga jualnya. Dengan begitu kan mereka bisa berkompetisi ya antara satu yang lain. Siapa yang bisa menekan cost, ini tentu dia bisa memberikan harga yang terbaik. Ya, baik Pak. Kalau dilihat dari terminologinya ya, O2O ini atau di sisi online itu tentu lebih ke sisi untuk marketing ya Pak, sebenarnya Pak ya. Ya, nah ada keunggulannya kan dari sisi customer kita lihat itu keunggulannya pasti kemudahan ya, tinggal klik, tinggal tekan. Oke, nah keunggulan dari sisi perusahaan yang kita dapatkan, yang pertama kita itu dapat profiling customer, yang tentu sulit kita dapatkan kalau di offline. Untuk pengunjung datang kan kita nggak bisa tanya bapak dari mana, usianya berapa, nggak bisa. Tapi ketika orang belanja online, semua itu terprofile ya. Orangnya itu belanja dari mana, jam berapa dia biasa belanja, dia biasa belanja apa, itu kita bisa profile. Nah, yang kedua kita juga bisa engage ngomong dengan customer, engagement dengan customer dengan program member, loyalty member. Misalnya dia bisa karena dia sudah melakukan transaksi tertentu, dia bisa mendapatkan diskon tertentu. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di toko online itu sering sekali banyak promo ya daripada kita beli di offline. Itu salah satunya hal tersebut karena kita bisa memprofile gitu. Terus dari sisi profile itu kita bisa lebih edit lagi dengan promo-promo yang spesial untuk customer tertentu gitu kan. Misalnya kita tahu nih dia punya anak, kemudian kita bisa lebih memberikan promosi, kita misalnya ada tahun ajaran baru nih. Nah, kita tahu kalau budget advertising itu kan nggak murah gitu ya. Nah, kita bisa lebih fokus kalau di kita cari digital marketing, kita bisa lebih fokus ke customer siapa gitu melalui profile tadi. Jadi nggak semuanya kita kirim nih, oh ini ada promo untuk apa tahun ajaran baru nih, kan nggak semuanya punya anak gitu ya. Mungkin anaknya sudah gede semua, sudah gede gitu, jadi nggak perlu promo itu. Nah, ini yang keunggulan kalau dari digital marketing ya. Dan setelah itu ya memang targetnya kalau kita ngomong sales channeling itu awal itu pasti dari dia tertarik dengan produk tersebut, kemudian dia coba lihat apakah sesuai atau enggak, kemudian akhirnya itu action atau penjualan. Baik, artinya dari sisi sosial media gitu atau websitenya atau konten marketing gitu ya, itu harus memang diperkuat Pak ya untuk bisa menarik orang untuk beli di toko offline-nya gitu Pak. Betul. Pasti harusnya seperti itu. Nah, tentu kalau kita lihat tidak hanya sekedar kita belas dengan ini ya promosi iklan dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya itu harus dekat ya dengan kita ngomong kembali lagi ke logistik atau supply chain gitu ya. Nah, yang pertama tentu ketika melakukan promosi tentu harus melihat dari produk apa yang mau kita promokan kan. Nah, tentu itu melekat dengan produk-produk yang pada saat mungkin ini sedang ada barang-barang baru yang akan masuk itu yang bisa dipromosikan, atau ini barang-barang yang sebetulnya akan expired gitu ya. Nah, itu yang bisa dipromosikan. Kemudian kaitannya juga kita kan nggak mungkin menjual barang yang kita nggak punya gitu kan, makanya harus
betul-betul terintegrate antara proses dengan selling dan marketingnya dengan persediaan produk kita. Biasanya untuk marketing dan sales itu berkaitannya dengan produk-produk yang sudah tersedia, terutama untuk retail ya. Baik, baik. Pak, kalau dikatakan tadi bahwasanya dari customer experience, apa yang di proses bisnis apa Pak yang customer bisa dapat customer experience ya Pak? Pengalaman berbelanjanya Pak. Um, yang pastinya biasanya ditawarkan adalah di ongkir gitu ya, biaya untuk dikirim yang murah gitu kan. Kalau mungkin kalau barang-barang kecil itu ada 1 kilo di bawah 1 kilo gitu kan, tapi kalau misalnya kayak sepatunya kita ngomong furniture gitu ya, itu kan bukan barang yang kecil, pasti harganya ongkos kirimnya itu ratusan ribu, minimal puluhan ribu lah gitu ya. Nah ini yang membuat salah satu hal yang coba kita propose gitu ya ke customer, mereka bisa ambil di mana aja. Kalau di Asia itu tidak hanya di toko, kita punya ada 7 toko di seluruh Indonesia, tapi juga ada namanya pick up point gitu. Jadi pick up point ini fungsinya seperti toko, kita untuk mengambil produk yang kita beli di pick up point. Jadi ada sekitar kurang lebih di 19 kota itu ada pick up point. Di satu kota ada beberapa pick up point, juga ada kerjasama juga dengan toko retail ya, toko retail yang ada kayak Indomaret ya, Indomaret itu yang bisa kita gunakan untuk pick up point. Jadi keunggulannya pertama pasti ini ya, si ongkir. Yang kedua kecepatan gitu, kecepatan kirim gitu. Lead time dari pengiriman itu menjadi lebih singkat karena kita bisa mengirimkan produk dari tempat yang paling terdekat dari customer tersebut. Gitu. Customer kalau beli online kan nggak tahu ya ini produknya ada di mana. Tapi kita dari sisi kita kita bisa tahu bahwa untuk terdekat mengirimkan produk tersebut bisa melalui titik mana. Baik. Pak, sekarang terkait strategi logistik ya Pak, apa yang perlu disiapkan Pak untuk bisa menerapkan O2O ini Pak? Yang pertama integrate dengan online system itu sudah pasti kan gitu ya. Karena penjualan online-nya kan kita melalui beberapa channel tentunya. Kalau kita bicara channel ada istilah omni channel, artinya seluas mungkin gitu ya. Bisa melalui website dari perusahaan itu sendiri atau juga marketplace ya, seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Kemudian juga ada saya nggak tahu namanya TikTok ini apa ya, TikTok tidak termasuk online shop lah gitu ya. Kita juga punya marketplace sendiri. Nah artinya stok kita itu harus terintegrate semua. Kita tadi sekali lagi kita kembali ke customer experience. Kalau kita punya 100 titik, artinya harus disebar ke semuanya itu. Nggak bisa kita bilang ke semua toko 100 titik. Tidak bisa tiba-tiba kehabisan barang gitu kan. Nah itu yang pertama, harus terintegrate antara semua platform tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita bicara tentang network design dari supply chain itu sendiri gitu ya. Transportnya gimana, mana titik yang terdekat, titik mana yang tempat saya harus menunjukkan produk saya. Kemudian di mana saya harus menaruh pick up point-nya, berapa cost yang harus saya keluarkan untuk transportnya. Tujuannya tadi ya kita mau menggunakan cost karena ya tadi customer nggak membayar itu kok nggak dibebankan untuk biaya transport, tapi dari operasional cost kita yang memang harus bisa menekan. Baik. Bisa dijelaskan secara singkat Pak, mungkin dari sisi bisnis prosesnya ketika misal dari konsumen IKEA misalnya, ketika dia coba searching produk, sudah memutuskan untuk membeli, sampai akhirnya barang terkirim itu seperti apa Pak bisnis prosesnya Pak? Oke. Jadi kalau tadi sempat di awal-awal saya jelaskan ada di IKEA sendiri ada 2 fulfillment center ya, kita masuk GSI Data Fulfillment Center untuk provide pembelian secara online. Kemudian kita juga ada di toko yang selain juga transaksi secara offline, tapi juga ada
dan ada juga kerjasama dengan Indomaret. Nah, pada saat customer membeli online di situ di website gitu ya, khususnya di website, mereka bisa memilih antara apakah mau mengambil di pick-up di toko-toko atau di poin, artinya dia dapat diongkir atau kirim ke rumah home delivery. Nah, dalam hal ini kita bicara konsepnya kan online atau offline, artinya dia bisa mencari dari titik yang terdekat gitu ya. Misal saya ada di Sidoarjo gitu ya, saya di Sidoarjo, di Sidoarjo juga ada IKEA, yang terdekat IKEA adalah IKEA Surabaya. Nah, tapi di Sidoarjo ada pick up point dan dekat dengan rumah saya. Nah, setelah itu saya akan pilih, saya ketika beli barang, saya akan pilih produk tersebut, kemudian saya memilih di mana pick up point yang akan saya ambil, saya pilih pick up point yang saya ambil, kemudian dari itu produk akan sistem wise-nya akan memilih untuk produk yang saya beli itu akan di-provide dari titik yang terdekat di mana. Nah, kebetulan ini karena ada jual CSU, ini support dari CPI satu-satunya. Nah, setelah itu diproses ya di CSU, dikirimkan ke pick up point. Ketika selama proses, customer akan diberikan informasi kapan bisa diambil di pick up point tersebut. Nah, once ketika produk tersebut sampai ke pick up point, customer tidak diberitahukan bahwa barang telah siap untuk di pick up. Baik. Artinya peran dari fulfillment bagi sebuah brand untuk memang mau full untuk online sangat sentral, Pak ya? Betul sekali. Jadi selain untuk online juga kita supporting untuk toko-toko offline gitu ya. Kayak di sini ada Surabaya gitu ya. Surabaya ada IKEA, di Bandung ada IKEA, di Jakarta juga ada IKEA. Nah, ketika kita bicara tentang tadi availability stock itu kan merupakan salah satu hal yang paling krusial bagi retail ya. Jangan sampai produk itu kosong gitu. Baik itu dari sisi online maupun dari sisi offline toko artinya. Nah, once ketika kalau kita bicara seperti dengan store, ketika store mengalami kita bilang mungkin shortage atau ya kekurangan stok ya sampai mau habis gitu ya out of stock dari satu produk, nah siap ini juga menjadi salah satu buffer untuk mensupport toko-toko tersebut. Jadi selain dari sisi fulfill untuk penjualan online, jadi juga bisa menjadi supporting untuk toko-toko offline. Jadi menurut saya jadi sangat ini ya. Kalau kita lihat mungkin konsepnya sekarang ada DC yang toko offline, tapi ini juga dua hal yang disupport gitu, online dan juga toko offline. Baik. Selain dari fulfillment yang memang sangat sentral perannya, Pak, infrastruktur logistik apa, Pak, yang perlu dipersiapkan, Pak? Kalau dari sisi logistik tentu ya kita bicara transport ya gitu ya. Dari transport bagaimana itu bisa lebih efisien gitu ya. Berapa kali sih kita harus mengirim ke titik gitu ya. Kita bicara nanti ada kalau prosesnya ada milk run ya, proses milk run itu kita harus buat routingnya seoptimal mungkin dari setiap titik itu. Bicara soal infrastruktur logistik sekarang mungkin dari sisi logistiknya, Pak, apa yang perlu disiapkan dan mungkin dari kualifikasi timnya itu seperti apa, Pak? Kualifikasi tim ya, sebetulnya mostly sama ya. Kita kalau bicara tentang kualifikasi tim seperti fulfillment itu tentu sama ya dengan logistik pada umumnya. Cuman ada beberapa hal yang harus di mention ya tentang fulfillment center ini. Kalau kita bicara distribution center biasa kan itu kita bicara forecast tuh bisa kita tentukan ya dengan mudah ya. Cuman kalau online itu kesulitannya adalah mungkin kita bisa baca ya, baca kapan sih customer itu berbelanja. Tapi mereka berbelanja apa itu mesti kita harus lihat dari sisi promosi dan sebagainya ya. Apakah ada event tertentu atau enggak. Nah, yang mendasari
dasar mungkin kalau dari sisi warehousing dan transporting mungkin itu basic ya, sama dengan logistik lainnya. Tapi kalau dari sisi apa ya, oke, kalau bisa bilang itu actionnya gitu ya, ketika menghadapi suatu kondisi gitu ya, di mana tiba-tiba kalau let's say kayak kemarin itu ada tuh tanggal ya 88 gitu ya, gitu kan. Siapa yang tahu berapa order yang diterima, kan nggak pernah ada yang tahu gitu kan. Ya yang diterima ya sejumlah dengan stok yang ada di gudang gitu kan. Itu worst case-nya seperti itu, tapi kombinasi dan sebagainya itu sangat kompleks, dan itu yang harus perlu disiapkan gitu kan. Yang paling ditakutkan kan begitu kan ya. Dan harus punya mitigasi terhadap resiko-resiko seperti itu sih. Baik. Dan untuk mengontrol itu tentunya di setiap bisnis proses pasti ada semacam service level agreement ya, Pak? Betul, service level agreement, betul. Kalau kita bicara ke customer, tentu ketika kita mengirim barang itu ada tuh lead time-nya berapa gitu kan. Misalnya dia beli, dia nanti dikasih tahu, oh ini 4 hari lagi sampai. Kalau sekarang tanggal 9 berarti tanggal 13 gitu ya, atau tanggal 14 Agustus sudah sampai di rumah. Nah, itu lead time kita. Nah, dari situ kan kita bisa ukur ke belakang gitu kan. Mulai dari lead time transport, itu diukur ketersediaannya di mana. Kemudian juga berapa lama sih proses di warehousing, itu di warehouse untuk picking, untuk fulfill. Tadi karena kompleksitasnya adalah produk kita ini itu bisa difulfill dari berbagai ini ya, dari berbagai titik gitu ya, dari berbagai fulfillment center. Maka yang menjadi concern adalah masing-masing titik ini punya lead time sendiri-sendiri, dan itu harus diberikan di awal kepada customer nih. Misalnya tadi saya di Sidoarjo di fulfill dari Surabaya, itu kan lead time-nya paling 1-2 hari gitu kan. Tapi ketika produk tersebut ternyata tidak tersedia di Surabaya gitu kan, dia tersedianya ada di Jakarta, kurang lebih 3-4 hari untuk sampai ke rumah customer. Nah, itu harus di-share di awal. Nah, supaya bisa begitu kan memang harus sekali lagi sistem yang bisa mensupport itu gitu kan. Ketika customer memilih produk A, ternyata 4 hari. Nah, itu kembali lagi ke customer, dia mau nggak menerima barang tersebut 4 hari. Tapi ada produk tertentu dia beli di online bisa 2 hari itu. Kenapa ya? Karena fulfill-nya lebih dekat. Nah, itu. Oke. Dan untuk goals dari ketika menerapkan SLA atau KPI ini apa, Pak? Lebih ke untuk saving cost atau zero complaint dari customer, Pak? Berbagai macam ya. Kalau kita bicara tadi lead time pasti ke customer ya, customer service excellent gitu kan. Tapi juga kita bicara dari sisi operational excellent juga tentu ada juga KPI yang diterapkan ya. Misalnya berapa lama sih harus kita melakukan proses picking dan packing gitu kan, sampai itu siap untuk dikirimkan. Itu juga ada lead time sendiri. Customer nggak tahu, tapi kita tahu gitu kan, dan itu terukur semua. Dan harapannya tentu lead time itu bisa tercapai gitu ya. Lead time itu bisa tercapai dengan batasan yang sudah kita terapkan atau target-target yang sudah kita terapkan. Ada hal lain, misalnya akurasi inventory gitu kan, available stock itu juga banyak. Available stock, barang berapa produk yang harus tersedia, itu juga kita bicara dengan customer. Kita juga bisa bicaranya dengan sales gitu kan. Sales kan pengennya menjual apa saja gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengatur gitu ya, memanage inventory-nya supaya produk tersebut bisa tersedia semua gitu kan. Kita juga punya lead time untuk order ke supplier berapa lama. Nah, considernya banyak sih Mas. Kalau kita bicara ya tentu dari overview ini ya, demand planning ya gitu ya, dari sisi supply chain-nya. Tidak ada yang maksudnya menjadi prioritas pasti ya Pak, lebih ke ingin menjaga agar tidak ada komplain dari customer, atau memang ingin menekan cost itu ya Pak? Ya, dua hal itu sih Mas. Yang kalau kita ngomong besarnya ya, pasti dari sisi customer ya, lead time customer. Kemudian jangan kalau kita bicara logistik,
terakhirnya kan pasti OTIF ya, on time in fulfill, barangnya lengkap, barangnya nggak ada yang kurang, nggak ada yang rusak, nggak ada yang damage, nggak ada yang, nggak barang diterima tepat waktu, itu customer. Tapi ada juga kita ngomong dari sisi sales gitu kan, sales ini kan punya target, dan dia pengennya tuh kan yang kita punya gitu kan, dia bisa menjual apa aja gitu. Nah dari sisi harus bisa melihat produk-produk atau stok yang sudah mau habis gitu kan, dan berapa lama sih saya harus ordering kembali ke supplier sehingga sampai ke warehouse ini gitu kan, hingga tersedia lagi. Kita bisa juga mengukur kira-kira untuk produk tersebut penjualannya berapa dalam seminggu, berapa sih jualannya. Artinya saya dalam seminggu harus sediain stok minimal itu gitu kan, plus buffernya gitu kan untuk lead time kedatangan lagi ke supplier. Jadi dua sisi itu gitu kan. Dan tentu lagi kita ngomong forecastnya, sisi forecast penjualan juga forecast dari stoknya. Kalau kita hubungkan dengan cost-nya, ya pasti overstock itu pasti kita bebannya banyak gitu ya. Beban dari sisi kita membelinya terlalu banyak, cost dari biaya persediaannya. Biaya persediaan itu juga macam-macam, biaya pembeliannya, biaya space-nya, biaya handling-nya gitu kan, kalau barangnya terlalu banyak. Baik, baik. Pak, terkait yang tadi sedikit disampaikan terkait gratis ongkir, kan sampai hari ini kan masih menjadi tren oleh marketplace ya. Tapi di satu sisi itu kan menjadi masalah bagi pelaku kurir dan seller gitu, Pak. Apakah dengan penerapan auto e-commerce ini bisa jadi jalan tengah gitu, Pak? Nah ini makanya tren free ongkir ini kan sebetulnya salah satu menjadi daya tarik gitu ya, promosi. Ada yang menggunakan itu dengan istilahnya kalau di startup burn rate, ya bakar duit untuk membayarin free ongkirnya gitu kan. Di dua sisi melakukan itu, baik dari sisi kurirnya melakukan itu supaya mendapatkan volume gitu kan, daripada pindah ke kurir lain, udah saya ambil aja gitu kan, nanti itu bisa menjadi salah satu customer acquisition gitu kan. Kemudian kalau dari sisi sellernya juga melakukan itu ya supaya hal yang sama dia lakukan supaya bisa mendapatkan customer gitu. Volume customernya naik, engagement terhadap customer naik, transaksi penjualan naik, kan otomatis dari performa dari sellernya kan juga naik ya di mata marketplace, itu pasti seperti itu. Nah yang menurut saya sih itu hal yang agak susah ya kalau kita ngomong dari sisi kita sebagai operasional itu harus memaintain dari cost gitu kan. Nah kalau itu dimasukkan sebagai cost, tentunya itu menjadi sesuatu hal yang menurut saya nggak tepat gitu. Nah kita bisa melakukan free ongkir tapi dengan cara yang lebih bijak gitu kan. Misalnya bisa mengirim dengan ya salah satunya kita dengan proses online to offline ini kita bisa memberikan customer free ongkir gitu kan. Bahkan pada masa-masa tertentu itu bukan hanya ke offline aja atau pick up point aja customer diberikan free ongkir, bahkan sampai ke rumah ya, istilah kita home delivery itu ada free ongkirnya gitu, dengan kapasitas tertentu gitu, ada batasan tertentu budget yang ditargetkan gitu. Selama kita bisa saving cost di proses di awal gitu kan. Nah ini kan sebetulnya yang harus dilihat, nggak hanya sekedar ditembak semua gitu. Ketika kita bisa mengurangi transport cost di sisi yang lain, mungkin kita bisa memberikan subsidi silang untuk yang lain gitu kan. Misalnya kayak home delivery diberikan subsidi silang free ongkir tapi dengan kuota tertentu gitu, dan itu juga dilakukan. Kita nggak setiap saat free ongkir itu bagian dari promo gitu. Ketika ada free ongkir, penjualan naik, tapi budget dari free ongkir itu sendiri juga bukan kita budgetkan untuk free ongkir gitu kan, tapi juga kita harus melihat secara wise, kita bisa menekan transport di sisi cost di sisi transport yang lain. Baik. Oke, terakhir Pak Arta, prediksi dari Bapak untuk tren O2O ini seperti apa Pak? Dan mungkin industri apa saja mungkin yang yang layak untuk menerapkan strategi O2O ini Pak? Ya tentu yang berhubungan dengan trading ya, retail gitu ya, retailer itu juga mereka bisa masuk ke dalam industri ini, terutama mereka yang sudah punya toko-toko ini ya, toko-toko offline
banyak juga toko offline yang nggak punya online gitu kan. Mungkin ya sudah saatnya punya toko online terus mencoba mengkombinasikan dengan ini proses ini gitu kan. Tapi juga bisa mungkin suatu saat ya, menurut saya sih semacam kita tahu kalau penjual online ini juga banyak sebetulnya nggak punya barang. Mereka modelnya dropship gitu ya, dropship. So everyone can sell something gitu, karena ada dropship. Nah, mungkin aja dropship itu juga akan memakai hal yang serupa. Mereka punya titik-titik tertentu gitu kan. Kita tahu juga banyak berkembang fulfillment center, banyak fulfillment center yang ada di saat ini. Mereka bisa memanfaatkan itu, menaruh produk mereka di banyak titik sehingga bisa memberikan cost pengiriman yang lebih murah untuk customer-nya. Tentunya menjadi meningkatkan performa mereka di marketplace. Baik, oke. Terima kasih waktunya Pak Arta. Semoga diskusi kali ini bisa jadi insight ya Pak terkait tren O2O ke depan. Oke, Baik, terima kasih. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Mas.